Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 biologi sel ingin menampilkan video tentang pengertian protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur atau metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein menjadi salah satu unsur terpenting dalam tubuh yang membuat sebagian besar dari semua struktur sel dan jaringan tubuh manusia, khususnya pada jaringan otot, organ dalam tubuh, persendian, tulang, kulit, rambut, dan darah. Pada manusia normal, hampir 20% dari berat badannya berupa struktur protein. Sifat-sifat protein. Sifat fisiokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Protein memiliki berat molekul yang sangat besar, sehingga bila protein dilarutkan dalam air akan membentuk suatu dipersikoloidal. Protein dapat dihidrolisis oleh asam basa atau enzim tertentu dan menghasilkan campuran asam amino. Beberapa protein mudah larut dalam air, tetapi ada pula yang sukar larut. Namun semua protein tidak dapat larut dalam peralut organik, seperti ether, kloroform, atau benzena. Protein yang mengalami denaturasi akan menurunkan aktivitas biologi protein dan berkurangnya kelarutan protein, sehingga protein mudah mengendap. Bila dalam suatu larutan ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai pengendapan. Asam amino. Protein merupakan polimer dari sekitar 21 asam amino berlainan yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Asam amino merupakan bahan dasar protein. Asam amino terdiri dari gugus amino, gugus karbosil, atom H, dan gugus R. Karbon ini disebut karena bersebelahan dengan gugus karbosil atau asam. Asam amino ini dikatakan penting karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri, sama seperti essential fatty acids. Protein merupakan polimer dari sekitar 21 asam amino berlainan yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Asam amino merupakan bahan dasar protein. Dari 20 macam yang ada, hanya 9 macam asam amino yang dinyatakan penting meliputi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi protein. Menurut Yazid, tahun 2006, protein dapat dibagi menjadi dua golongan utama berdasarkan struktur molekulnya, yaitu A. Protein globular, yaitu protein berbentuk bulat atau elips dengan rantai polipeptida yang berlipat. Umumnya, protein globular yang larut dalam air, asam basa, atau etanol. Contoh albumin, globulin, protamin, semua enzim dan antibodi. Yang B. Protein fiber, yaitu protein berbentuk serat atau serabut dengan rantai polipeptida yang memanjang pada satu sumbu. Hampir semua protein fiber memberikan peran struktural atau pelindung. Protein fiber tidak larut dalam air, asam basa maupun etanol. Contohnya seperti kreatinin pada rambut, kolagen pada tulang rawan, dan fibroin pada sutra. Selanjutnya yaitu ada struktur protein, yaitu meliputi struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Yang pertama yaitu adalah struktur primer. Pada tahun 1953, Frederick Sanger menentukan urutan asam amino insulin, suatu hormon protein. Hal ini merupakan peristiwa penting karena pertama kali memperlihatkan dengan tegas bahwa protein mempunyai urutan asam amino yang tepat. Yang kedua yaitu adalah struktur sekunder. Struktur sekunder protein merupakan substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Contohnya adalah struktur helix atau lembaran beta. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino dalam urutan linear. Yang ketiga yaitu adalah struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang resida asam amino yang berjalan dalam urutan sulfida. Yang terakhir adalah kuarter. Struktur ini adalah struktur gabungan. Selanjutnya ada fungsi protein. Fungsi protein ini menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak sebagai alat pengangkut dan penyimpan banyak molekul dengan BM kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan. Dan yang terakhir yaitu ada sumber protein. Sumber protein
menjadi dua, yaitu protein konvensional dan protein non-konvensional. Protein konvensional yaitu protein nabati, yaitu protein yang berasal dari bahan nabati atau hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian atau serealia dan kacang-kacangan. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hasil-hasil hewani seperti daging, contohnya seperti sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Contohnya ada lagi telur termasuk dari ayam dan bebek. Susu terutama dari susu sapi dan hasil-hasil perikanan ikan, udang, kerang, dan lain-lain. Contoh protein non-konvensional. Protein non-konvensional merupakan sumber protein baru yang dikembangkan untuk menutupi kebutuhan penduduk dunia akan protein.